wanita menabung untuk operasi anak, terpaksa bekerja paruh waktu di klub. Namun, sialnya, dia bertemu mantan pacarnya hari itu. Dia menundukkan kepala dengan malu dan berdoa agar tidak dikenali. Namun, pria itu tidak hanya mengenali identitas wanita. Dia juga sengaja memaksanya menarikan tarian vulgar di depan teman-temannya, hanya untuk melampiaskan rasa sakit yang dia alami di masa lalu. Selama itu, wanita itu secara tidak sengaja terjatuh ke tanah. Kamu berpura-pura apa? Berlagak seperti korban yang polos. Siapa yang akan merasa kasihan padamu? Akhirnya, wanita itu tidak tahan dihina dan meninggalkan klub. Namun, tidak disangka, keesokan harinya temannya tiba-tiba memberitahu pria itu. Beberapa tahun yang lalu, wanita itu menjadi bisu karena kecelakaan. Dan dia juga mengurus seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang menderita penyakit serius sendirian. Pria itu benar-benar terkejut setelah mendengar itu. Dia penasaran apa yang sebenarnya dialami wanita itu selama bertahun-tahun. Jadi segera meminta asisten untuk menyelidiki situasi. Tanpa disadari, semua ini berasal dari kesalahpahaman antara keduanya. Ternyata sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, kakak pria dijebak hingga hamil. Karena ketua kelompok seni selalu tampil ke depan, mengusir orang-orang yang menggunjingnya. Jadi keduanya digosipkan berselingkuh. Akhirnya kakak tidak tahan dengan gosip, mengakhiri hidupnya. Dan pria menyalahkan ketua kelompok. Kebetulan saat itu dia sedang berkencan dengan putri ketua. Untuk membalas dendam, dia sengaja membuatnya hamil. Hingga suatu hari sebelum pacarnya naik ke panggung untuk menari, pria memberinya sebotol obat penguat kandungan, mengingatkan agar tidak bergerak agar tidak menggugurkan kandungan. Hasilnya, baru beberapa menit setelah pertunjukan dimulai, wanita tiba-tiba merasakan sakit perut yang hebat. Segera setelah itu, dia berdarah dari bagian bawah dan jatuh ke tanah. Ketua kelompok sangat terkejut melihatnya. Putrinya bahkan belum sempat berkencan. Bagaimana bisa hamil? Kemudian pria itu naik ke panggung dengan ekspresi seolah dendamnya terbalaskan. Di depan seluruh anggota kelompok, dia mengungkapkan rahasia pacarnya. Rahasia hamil 3 bulan. Ketua kelompok itu marah hingga muntah darah dan pingsan. Dia juga memberitahu pacarnya bahwa obat yang dia berikan bukanlah obat untuk menjaga kehamilan, melainkan obat untuk menggugurkan kandungan. Kenapa? Ini adalah darah dagingmu. Salahkan saja ayahmu. Dia telah menghancurkan reputasi kakakku di masa lalu, mengakibatkan dia menderita parah. Ini adalah balasan. Pacarnya sangat terkejut setelah mendengar itu. Akhirnya dia juga kehilangan banyak darah dan pingsan di tanah. Namun pria itu tidak tahu bahwa dia telah salah paham tentang ayah pacarnya. Karena semua ini dari awal hingga akhir adalah rencana wanita licik itu, hanya untuk merebut pria itu dari sisi pacarnya. Dan dia sangat kejam sehingga dia diam-diam menyuntikkan racun ke dalam botol obat, yang menyebabkan pacarnya menjadi bisu. Kecelakaan ini sepenuhnya mengubah nasib pasangan ini. Ayah wanita telah meninggal. Anak yang berhasil selamat juga sakit. Penyakit parah yang harus menjalani dialisis setiap bulan. Tekanan ekonomi yang besar perlahan-lahan menggoyahkan harga diri wanita. Dia bersedia melakukan pekerjaan apapun asal bisa menghasilkan uang. Maka terjadilah adegan awal. Wanita yang kerja paruh waktu di klub secara kebetulan bertemu mantan pacar. Kini dia sudah menjadi ketua perusahaan besar. Wanita licik yang menjebak mereka di masa lalu juga berhasil menjadi istri ketua perusahaan. Memanfaatkan kesempatan ini, pria sekali lagi menghina wanita habis-habisan. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk ke dalam dirinya. Akhirnya wanita tidak tahan dihina dan meninggalkan klub. Dan pria dengan enggan mengikutinya keluar. Kemudian tanpa menghiraukan penolakan wanita, dia langsung mengangkatnya ke dalam mobil. Lalu mereka berdua tiba di tempat yang sudah kosong tak berpenghuni. Rumah dinas kelompok seni. Pria tidak tahu bahwa ayahnya sudah meninggal. Dia masih menyindir dan mengatakan bahwa dia paling tidak suka wanita yang tidak pantas. Jika dia melihat putrinya, apa yang akan dia pikirkan tentang bekerja di klub? Wanita itu mendengarnya dan hanya bisa menatapnya dengan marah. Meskipun dia sangat marah, dia tidak bisa mengungkapkannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa diamnya dianggap sebagai kekerasan emosional oleh pria itu. Aku benci kamu seperti ini. Dulu, ayahmu menyakiti kakakku. Kamu juga begitu. Tidak mengatakan apa-apa. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Pria itu mengerahkan seluruh tenaga untuk melempar wanita itu dari mobil. Segera setelah itu, dia mengeluarkan gelang keberuntungan yang diberikan kepadanya tahun lalu. Dengan acuh tak acuh, dia memutuskan dan melemparkannya di depan wanita itu. Akhirnya, dia pergi sendirian dengan mobilnya. Wanita itu berdiri dengan susah payah dari tanah. Saat dia menatap gelang itu dengan kosong, wanita licik yang sudah menunggu lama tiba-tiba menabraknya dengan mobil. Dia cemburu suaminya masih memikirkan wanita itu. Dia berusaha membuat wanita itu menghilang sepenuhnya melalui kecelakaan ini. Sisi lain, pria sedang mengobrol dengan teman-teman dari klub semalam. Teman itu secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa wanita itu adalah seorang bisu tanpa orang tua. Dan dia juga memiliki seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang menderita penyakit serius. Berita ini membuat pria itu benar-benar terkejut. Dia menghitung waktu. Dengan terkejut dia menyadari bahwa anak ini kemungkinan besar adalah miliknya. Tanpa menunggu pria itu bereaksi, teman wanita itu meneleponnya. Xie Qizhang, Yu Zheng mengalami kecelakaan. Jika kamu masih memiliki hati nurani, segera datanglah ke rumah sakit. Kemudian pria itu segera bergegas ke rumah sakit.
Sementara itu, wanita itu berhasil selamat setelah diselamatkan. Setelah mendengar berita itu, wanita licik itu diam-diam datang ke ruang perawatan. Pertama-tama, dia sengaja mencabut selang oksigennya. Kemudian dia memaksa menyiramnya dengan air untuk membangunkannya. Untuk lebih memprovokasi wanita itu, wanita licik itu akhirnya mengungkapkan kebenaran tahun itu. Dia sengaja menyuruh seseorang untuk membuat saudara perempuan pria itu hamil, lalu menyalahkan ayah wanita itu. Akhirnya menyebabkan kesalahpahaman antara keduanya. Wanita itu mendengar dan marah hingga air mata menggenang di matanya. Tapi ini belum menjadi tujuan akhir wanita licik itu. Hari ini dia ingin membuat wanita itu hilang selamanya di depan suaminya. Ternyata pada saat itu pria datang dengan terburu-buru. Pergilah. Berhenti.